Terima kasih Tuhan untuk udara, untuk pohon-pohonan yang rindang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk rumput, untuk bunga. Terima kasih untuk suara kicauan burung. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan semuanya indah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mensyukuri untuk semua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan? Sudahkah kita mensyukuri kehidupan ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang demikian firman-Nya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, hewan, apalagi ya, manusia yang terakhir, semuanya diciptakan Tuhan sungguh amat baik, indah dan sempurna. Lah, dari kisah penciptaan ini, kenapa manusia kok diciptakan yang terakhir? Kok ndak yang pertama? Ya, karena Tuhan menata dulu alam semesta ini. Yang tadinya semulanya kacau, chaos, Allah menatanya. Setelah semuanya ditata, kemudian Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, untuk berkembang, mengelola alam semesta ini, dan kita, manusia, menjadi mitra, menjadi rekan sekerja Allah. Manusia diberi mandat dan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta dengan benar. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi mitra Allah, kawan sekerja Allah untuk menata, mengelola alam semesta ini? Sudahkah kita mengelola kehidupan ini dengan benar, menjadi rekan kerjanya? Kita hidup di alam semesta ini tidak sendiri. Tidak hanya ada manusia saja, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan lainnya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
Sekarang sebagai rekan kerja Allah yang bertanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini, bagaimana dengan peran kita? Sudahkah kita berperan? Coba mari kita lihat di lingkungan tempat kita tinggal. Bagaimana? Misal dari hal kecil, dari sampah. Ketika melihat sampah, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau memungutnya, membersihkannya, atau kita tak acuh? Ketika kita menjadi rekan kerja Allah, maka seharusnya kita memelihara, merawat lingkungan kita. Kita mencintai lingkungan kita. Itu dari hal lingkungan. Sekarang di sekitar kita, coba Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dan amati. Ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada bunga. Apa yang akan kita lakukan? Dirawat enggak? Atau dibiarkan begitu saja? Jika kita mengaku bahwa kita rekan kerja Allah, seharusnya kita mau merawat semuanya itu. Kita menyirami, memelihara, merawatnya. Pohon pun butuh perhatian dari kita. Kita juga perlu mengasihi semua tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Sekarang di rumah kita ada semut, ada laba-laba. Lah ini bagaimana? Bukankah semua yang ada di alam semesta ini diciptakan Tuhan? Kita hidup berdampingan. Namun terkadang manusia itu terlalu egosentris ya, berpusat pada diri sendiri. Lihat semut di meja begitu, wah ini ganggu, dicita seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan kita enggak ya, kita tetap membiarkan semut itu hidup. Kita hidup berdampingan, dan mereka diciptakan Tuhan untuk hidup. Bukankah mereka diciptakan Tuhan? Mereka juga ingin hidup. Nah, di sini kita belajar untuk mengasihi non-human. Bukan hanya mengasihi sesama manusia, tapi kita mengasihi seluruh yang ada di alam semesta ini, yang non-human. Misalnya tadi lingkungan, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di rumah kita. Bukan hanya hewan peliharaan, tapi juga yang keberadaannya tidak kita inginkan, seperti semut, cicak, laba-laba. Itu misalnya begitu. Kita mengasihi mereka dengan membiarkan mereka tetap hidup. Itu yang pertama. Peran kita menjadi kawan sekerja Allah yang mengasihi non-human. Yang kedua, kita menjadi kawan sekerja Allah yang mengasihi sesama manusia. Kita adalah gambar Allah. Di dalam diri kita ada kealahan. Seharusnya, jika kita adalah gambar Allah, maka sikap dan tindakan kita mencerminkan sikap kealahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Allah itu yang seperti apa? Bagaimana Bapak, Ibu mendefinisikan Allah? Allah itu Bapa yang keibuan. Dia sang pencipta, pemilik, serta pemelihara kehidupan ini. Allah itu penuh kasih, penuh kemurahan, kelemah lembutan. Dia juga Allah yang peduli, serta penuh dengan kedamaian. Jika Allah begitu baik, serta penuh kasih, seharusnya sikap kita juga mencerminkan sikap Allah yang penuh kasih, sehingga di dalam diri kita orang lain melihat Allah.
orang lain melihat Allah di dalam wajah kita. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk sesama dan alam semesta. Sekarang bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Sudahkah kita menjalankan peran sebagai rekan kerja Allah? Menata, mengelola kehidupan alam semesta ini, mengasihi semua yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita menjadi kawan kerja Allah. Amin.